Halo Gadgeters, balik lagi sama saya Arya, dan ini adalah Oppo Reno 12F 5G. Ya, HP ini bisa dibilang versi hematnya Oppo Reno 12 5G dan Oppo Reno 12 Pro 5G. Nah, kalau pengen lebih hemat lagi, masih ada sih, yaitu Oppo Reno 12F 4G. Tapi kali ini saya pengen nyobain versi 5G-nya, karena kalau jaringan 5G udah merata, seenggaknya HP ini tuh bisa langsung dapetin manfaatnya. Oppo itu emang merek Cina ya, tapi dari dulu tuh bukan merek yang terkenal punya spek tinggi atau punya harga yang paling murah, kayak kebanyakan HP-HP dari brand China lainnya. Nah, kalau ngeliatin tongkrongan desainnya, Oppo Reno 12F 5G ini emang agak lain ya. Dia beda nih dengan saudara-saudaranya, si Reno 12 dan Reno 12 Pro, yang lebih ngingetin saya sama desain HP Oppo klasik, kayak Reno 5, Reno 6. Nah, di HP ini tuh punya desain lingkaran di tengah-tengah gini ya, yang gede banget ya, dan isinya tuh kamera semua. Kalau kata Oppo, ini namanya Cosmic Ring Design, yang katanya sih terinspirasi dari desain jam tangan klasik. Tapi saya sekilas ngeliatnya tuh kayak desain kamera belakang Oppo Find N3 gak sih? Mirip banget kan ya? Dan sampai sekarang tuh Bro-Hani juga masih pakai HP-nya. Cuma bedanya dengan Oppo Find N3, di Reno 12F 5G ini tuh ada yang namanya Halo Light ya, yang dia tuh ntar bisa keluar lampunya gitu kalau ada notif masuk. Terus kalau untuk warna, menurut saya kali ini Oppo tuh mainnya agak berani ya. Karena di sini tuh cuma ada 2 varian warna doang. Yang pertama itu warna orange kayak yang lagi saya pegang ini, terus satu lagi warna hijau. Nah, untuk warna orange-nya sendiri juga nggak full orange ya, tapi cuma sebagian. Dan ini tuh kayak ada gradasi dari atas ke bawah ya, putih ke orange. Ini menurut saya warnanya tuh unik banget. Dan katanya sih terinspirasi dari Color of the Year 2024. Cuma sayangnya di sini nggak ada warna hitam ya. Padahal warna hitam itu menurut saya warna yang aman, yang paling banyak orang beli. Tapi ya balik lagi ya, mau warnanya semacam-macam apapun itu, kalau ujung-ujungnya dipakai casing, ya nggak kelihatan juga kan. Nah, ngomong-ngomong soal casing nih, ini cakep banget casing bawaan dari Oppo Reno 12F ya, 5G. Ini kayak ada semacam tekstur garis-garis ya. Ini sekilas ngingetin saya sama desain koper-koper mahal gitu, koper-koper Rimowa nih. Keren banget. HP ini punya rating IP64 ya. Ya sebenarnya IP rating segini tuh standar untuk HP dengan harga sekelasnya. Nah, yang menarik, itu justru ada di bagian layarnya, yang mana dia punya fitur Splash Touch. Ini berguna banget ya, dimana kita bisa pakai HP ini dengan normal meskipun layarnya tuh lagi basah. Layar basah itu nggak mengurangi responsivitas layar sentuhnya. Kalau untuk performanya gimana nih? Ya, Oppo Reno 12F 5G ini dia pakai chipset MediaTek Dimensity 6300 terbaru. Dan dikombin sama RAM atau memori itu lumayan luber-luber ya, 12 GB. Ini udah pakai LPDDR4X dan storage-nya juga cukup gede lah di kelasnya. 256 GB yang udah pakai UFS 2.2. Tapi angka-angka teknis tadi tuh jadi nggak terlalu penting buat kita perhatiin ya. Karena Oppo di sini udah ngejamin, pokoknya performa HP ini tuh bakal tetap mulus, bakal tetap ngacir, bakal tetap smooth selama 50 bulan ke depan. Kelihatannya sih sepele ya, tapi masih banyak orang nih yang suka ngeluh performa HP-nya tuh tiba-tiba nggak smooth lagi, tiba-tiba nggak ngacir lagi, terutama abis update software. Oppo sendiri cukup pasif ya ngedorong fitur-fitur generatif AI di lini Reno 12 kali ini. Nggak cuma seri reguler dan Pro-nya doang, tapi sampai Reno 12F 5G juga kebagian. Nah, yang pertama ada AI Eraser, yang sekarang udah lanjut part 2. Yes, versi terbaru ini tuh bikin kita buat milah-milih objek yang mau dihapus itu jadi lebih gampang. Ya tadinya sorting objek itu mesti manual, ini tinggal di tap aja udah langsung nge-tag otomatis. Bahkan level ngehapusnya juga udah lebih rapi dan bagian-bagian terhapus tadi tuh ditambal sama generatif AI yang udah selevel kayak fitur AI di HP-HP kelas atas. Kayak contohnya waktu saya mau hapus tumpukan sampah di bawah meja kantor ini. Ya, nggak cuma sekedar hilang sampahnya, tapi diganti objek lain yang lebih sesuai dengan isi fotonya. Terus kalau udah bosan sama profil picture yang gitu-gitu aja, bisa nih sulap foto selfie kita tuh jadi punya style dan tema yang beda-beda lewat AI Studio. Ya, ini tinggal upload atau ambil foto selfie langsung dari kamera, terus atur aja style fotonya mau gimana. Pilihan style dan temanya juga ada banyak banget ya, dari mode profesional, mode nyantai di pantai, tema bocah sekolah, sampai style graffiti dan sketsa juga ada. Ya, selama connect sama internet, kita bisa ngedit selfie jadi macam-macam sih di sini. Prosesnya juga cukup satset ya, sekitar 10-20 detik sampai benar-benar jadi kayak gini. Nah, di awal emang berasa bisa ngakses gratis sih untuk AI Studio ini, karena kita langsung dapat kuota 5.000 bintang nih, buat dapetin gambar AI yang masing-masing itu kisarannya 10 bintang.
Asli sih, saya tuh ngelihat hasil racikan AI Studio di sini bener-bener geleng-geleng kepala karena ya emang mirip banget gitu sama foto selfie aslinya gitu. Ya sebenarnya selama foto selfie kita itu tajam, terus, warnanya juga oke gitu ya, representatif ya, itu akan ngebantu AI-nya buat nge-cloning muka kita buat diterapin ke style atau tema-tema yang ada di aplikasinya tadi gitu. Nah untuk foto selfie yang saya ambil tentu aja saya pakai kamera depan Oppo Reno 12F 5G ya, yang punya resolusi 32 megapiksel. Ya, so far hasilnya emang khas kamera selfie Oppo sih. Ini detail tuh cakep ya. Terus tone muka dekat ke natural dan performa HDR-nya tuh mantep banget. Kayak berasa lagi pakai kamera belakang. Angle-nya juga bisa dilebarin lagi nih kalau kita pengen foto rame-rame atau sekedar pengen flexing pemandangan cakep di background. Jarak pandang segini juga buat selfie menurut saya udah cukup oke ya. Nggak terlalu yang ngezoom ke muka dan nggak bisa ngasih lihat background yang lebih luas. Tapi ya nggak terlalu wet banget gitu, sampai bikin tangan yang megang HP jadi distorsi. Oh ya, yang menarik di sini kalau kita mau selfie di kondisi yang kurang proper cahayanya, mode malamnya juga bisa dipakai ya di sini. Ya lumayan lah buat ngasih hasil yang lebih terang gitu. Detailnya juga lebih oke dan highlight di muka juga tetap kejaga. Nah, pindah ke kamera belakang, formasinya juga masih mirip nih dengan Oppo Reno 12 yang reguler. Ada kamera utama 50 megapiksel, terus ditemenin sama kamera 0,6 yang resolusinya 8 megapiksel, dan ada makro juga di 2 megapiksel. Bedanya di sini tuh nggak ada OIS. Tapi gimana nih dengan kualitasnya? Ya di kondisi terang warnanya sebenarnya udah cukup bagus ya, tapi ya agak gojreng-gojreng banget sih. Saya ngelihatnya malah lebih dekat ke arah warna natural, warna objek aslinya. Ada sih polesan tipis-tipis buat bikin hasil fotonya tuh jadi lebih hidup dan detail yang lebih ditajemin. Untuk dynamic range juga lumayan luas, tapi kadang saya masih ngerasa hasil tangkapannya ini tuh ada yang miss ya, kalau cahaya yang dihadapin itu lumayan ekstrim. Sama ini sih, pas lagi mau framing foto di tempat yang cahaya belakangnya terlalu terang, ini kalau dipaksa jepret foto saat itu, hasilnya kayak berasa underexpose ya. Dimana hasil foto itu jadi kelihatan lebih gelap dari kondisi aslinya. Solusinya ya mesti di tap manual dulu, baru jepret. Nah kalau kayak gini, hasilnya jadi auto terang dan warnanya juga lumayan keluar. Terus kalau butuh angle yang lebih lega, ada nih lensa 0,6-nya yang so far sih hasilnya lumayan perform. Dimana warna sama detailnya tuh nggak jomblang-jomblang banget. Bahkan sesekali saya malah dapetin jepretan ultrawide yang lebih paripurna dari kamera utamanya. HDR-nya juga aktif ya di lensa kedua ini. Dan ini lumayan ngebantu lah buat ngejinakin area-area backlight yang lumayan ngeganggu pemandangan. Ini nice banget sih, karena meski kesannya jadi lensa kedua, kalau pas dibawa liburan atau jalan-jalan, saya sih lebih nyaman ya apa-apa jepret pakai foto ultrawide kayak gini nih. Jadi berasa lebih lega aja gitu. Oke lanjut, kalau untuk foto-foto malam gimana nih? Di sini sih saya nyaranin langsung aktifin mode malamnya aja ya. Lumayan lah buat ngangkat warna objek yang kurang perform di gelap-gelapan tadi. Detailnya juga dirapin tipis-tipis di sini. Paling catatannya karena OIS-nya absen di HP ini, jadi tangan kita tuh harus stabil banget ya waktu framing sampai mode malamnya selesai diproses. Oke, jadi sekarang saya lagi ada di lapangan banteng nih. Sore-sore kayak biasa emang ramai sini tempat ya. Banyak orang olahraga. Cuma karena ini menjelang 17 Agustus, jadi banyak dipakai buat adik-adik sekolah latihan paskibraka. Tuh di bawah sana ramai banget pak. Dari macam-macam sekolah. Sebelah sana latihan paskibra. Terus di bagian lapangan juga ramai juga. Ada latihan bola nih buat persiapan lomba 17-an. Ini sambil nyobain kamera depannya Oppo Reno 12F 5G ya. Ini kamera depannya bisa ngerekam Full HD 30 fps. Pakai sambil jalan. Ini lumayan luas sih angle-nya ya. Kiri kanan atas bawah masih aman banget. Kalau tangan saya nggak terlalu maju. Untuk backlight mana nih? Kita coba ya. Kita coba tes backlight. Tuh di sana matahari masih kelihatan sangat-sangat jelas. Tuh matahari kelihatannya, silo-silonya. Kalau suara gimana nih? Suara saya kedengaran cukup jelas atau masih ada sember-sembernya? Coba komen di bawah. Nah, buat dipakai konten video, kamera belakangnya juga masih sanggup ya buat ngerekam video 60 fps Full HD. Cuma emang stabilisasinya nggak aktif di sini. Emang sih mode 60 fps ini tuh enaknya ya buat ngerekam di tripod atau minimal pakai gimbal lah kalau emang mau sambil jalan. Kalau pengen lebih stabil, bisa nih turunin frame rate-nya ke yang 30 fps. Nah, di sini IIS-nya baru aktif.
Nah, ini perekaman pakai lensa ultra wide-nya. Gue pengen dapetin frame yang lebih lebar. Stabilisasinya juga jalan sih sini, meskipun nggak sestabil kamera utama ya. Tapi seenggaknya kalau buat ngabadiin atau buat jalan-jalan kayak gini udah cukup membantu. Kita nggak perlu nyalain fitur stabilisasi apapun, udah auto jalan. Nah, kalau untuk daya tahan baterainya gimana nih? Ini kapasitas baterainya 5000 mAh ya, dan menurut saya sih masih sangat-sangat aman buat dipakai seharian penuh. Kayak seharian dipakai buat mantengin IG stories, buat scroll TikTok tipis-tipis, dipakai buat Zoom meeting pas lagi kerja. Besok paginya tuh baterainya masih nyisa sekitar 30%-an lah. Nah, dari segala aktivitas itu memang yang paling nguras daya baterai itu yaitu buat nge-live di Instagram. Tapi sebenarnya yang menarik dari baterai di sini, Oppo tuh udah ngejamin performa baterainya nggak turun signifikan selama 4 tahun ke depan. Ini menarik banget ya, karena biasanya komponen HP yang bakal ngedrop performanya untuk memakai jangka panjang itu ya komponen baterai gitu ya. Dan kita tahu sendiri ya, kita pakai HP udah 2 tahun atau 3 tahun, biasanya sih baterainya udah mulai sering lowbat dan jadi sobat colokan. Ya sebenarnya dengan konsumsi baterai segitu, saya sih nggak terlalu insecure ya, karena HP ini tuh udah dikasih charger bawaan yang lumayan satset. Dia dapat charger 45 watt super VOOC. Ini dipakai ngecas sekitar 5 menit, itu bisa nambah sekitar 14-15%. Ngecasnya kenceng, tapi suhunya juga tetap aman. Dan yang gini-gini tuh bisa ngejaga battery health-nya tetap oke ya. Ya nggak heran ya, dengan manajemen suhu yang lebih bagus kayak di HP ini, makanya Oppo berani ngeklaim ya, performa baterainya tuh masih tetap oke meskipun udah dipakai selama 4 tahun. Oh ya, saya sempat nemu nih fitur audio yang menarik di HP ini. Namanya Holo Audio. Jadi fitur ini tuh bikin sumber suara dari aplikasi yang jalan bersamaan itu tuh nggak saling tabrakan. Kayak kita tuh lagi ada di suatu ruangan dengan audio 360 derajat. Ini lumayan kepake sih pas lagi dengerin musik atau lagi nonton film, tiba-tiba ada panggilan telepon. Nah suaranya ini tuh tetap di jalurnya masing-masing. Tapi buat bisa ngerasain suara yang 360 derajat di sini, emang dengerinnya harus lewat earphone atau headphone ya, bukan dari suara speakernya. Oke, jadi kesimpulannya. Bentar. Sebelum Arya lanjutin ke kesimpulannya, saya mau ngucapin terima kasih buat Anda yang masih nonton sampai sekarang. Udah hampir selesai. Thank you banget. Sebagai bonus, saya mau kasih 2 cerita yang menurut saya menarik yang ada hubungannya sama Reno 12F ini. Ya, jadi kemarin itu saya sempat diajak oleh Oppo Indonesia buat datang ke pabriknya buat ngeliat gimana Oppo Reno 12F ini diuji. Nah, sebetulnya pengujiannya nggak jauh beda dengan pengujian HP-HP Oppo lainnya. Yang membedakan hanya variabel-variabel di dalamnya seperti berapa kali dijatuhkan dan sebagainya. Kan kita pernah lihat ya kayak HP-HP Oppo tuh yang ada video-video viral kemarin, mungkin Anda juga ngeliat ada yang dijatuhin, ada yang dilempar, dibanting, ada yang dilindes, ada yang buat mukul paku, mukul kacang walnut dan sebagainya. Ya, kalau mungkin Anda sama kayak saya, mungkin Anda akan berpikir, buat apa sih kita kan pakai HP kan nggak se-ekstrim itu ya. Memang benar gitu, kebanyakan kasus nggak mungkin se-ekstrim itu, apalagi jatuh dari meja, atau jatuh dari saku celana, atau jatuh dari tangan gitu pas kita lagi pegang gitu. Nggak akan kita banting-banting dengan sengaja gitu, kecuali memang ada anak kecil di rumah gitu, ya itu masih mungkin. Tapi untuk kasus-kasus yang lebih umum tuh jarang rasanya. Dulu Arya pernah jatuhin HP dari meja, HP yang lagi mau di-review, baru pakai 2 hari, langsung retak. Jadi ya kalau udah kayak gitu kan kita nggak bisa bawa ke service center bilang, pengen ganti dong gitu, nggak mungkin kan. Itu pasti kesalahan user dan kamu ganti pasti harus keluar biaya lagi. Nah sama kayak ini HP saudara si editor, tahu mah, ini retak karena jatuh dari motor. Mau dibawa ke service center, belum dibawa ke service center gimana dia? Sebetulnya bukan kasus yang sering, tapi kalau sampai kejadian itu kita akan sangat bersyukur sekali gitu. Kita punya HP yang durabilitasnya kuat kayak HP Oppo kayak gini. Oke, yang kedua namanya Beacon Ring. Beacon Ring ini saya ngeliat kayak lumayan unik ya. Saya belum pernah dengar ini di HP lainnya. Jadi dia konsepnya adalah kita bisa teleponan, voice call, tanpa pulsa, tanpa kuota, tanpa internet, tanpa wifi. Pakai Bluetooth. Jaraknya up to 200 meter, sampai 200 meter. Tapi kalau ada halangan, misalnya ada tembok atau apapun, itu jaraknya ya kurang dari 200 meter.
Ini agak unik ya. Jadi saya lagi mikir ini kasusnya pakai buat apa ya kalau kayak gini ya. Mungkin kayak di gunung kali ya, kalau kita lagi camping atau glamping di gunung gitu yang susah sinyal, pakai ini kita bisa teleponan gitu. Cuma sayangnya untuk sementara ini masih terbatas di HP-HP Reno 12 series gitu. Bahkan Oppo Find N3 yang di atasnya yang lagi saya pakai ini belum ada bikin link. Atau mungkin nanti bakal ada update atau enggak, saya juga belum tahu gitu. Tapi yang pasti di antara HP-HP Reno 12 series untuk sementara ini. Gimana caranya? Yuk kita coba aja. Oke, buat ngetes Beacon Wing ini saya pakai dua HP Reno 12 yang berbeda. Yang di kiri Reno 12F, yang di kanan Reno 12 Pro. Nah ini kita untuk ke Beacon Wing kita cukup ke bagian setting lalu ke jaringan seluler. Dan di sini ada pilihan Beacon Wing, posisi awal nonaktif. Nah kita bisa lihat di atas nih nggak ada WiFi, sama-sama nggak ada WiFi dan nggak ada SIM card ya sama sekali. Jadi cuma nyala Bluetooth doang di sini. Beacon Wing saya nyalain. Nah di sini kita bisa atur apakah mau hanya kontak atau semua Reno 12 bisa gitu. Semua HP yang mendukung Beacon Wing bisa, tapi dibatasin maksimal 2 jam. Ini kira-kira Beacon Wing, tapi di pinggir jalan ada banyak suara mobil, motor lewat, dan mungkin agak gelap karena udah sore dan di atas juga banyak pepohonan. Sore lumayan jelas kan di atasnya. Coba dinilai ya, di 20 meter. Nah sebetulnya ya. Oke, jadi itu aja 2 cerita bonus dari saya buat Anda yang udah nonton sampai selesai. Thank you. Selanjutnya kita ke kesimpulan bareng sama Arya. Oke, jadi kesimpulannya, Oppo Reno 12F ini cocok nih buat Anda yang sebelumnya tuh udah pernah nyobain sendiri pakai HP Oppo dan ngerasa puas sama HP tersebut ya. Ya karena desainnya cakep, terus build quality-nya solid, dan software ColorOS-nya emang enak banget. Dan sekalipun ada masalah, service center Oppo itu juga masih mantap banget ya. Nggak dikit-dikit bilang itu kesalahan user. HP ini juga cocok nih buat Anda yang budgetnya emang mentok di 5 jutaan, tapi pengen nyobain macam-macam fitur AI yang seru-seru. Yang mana kalau di merek sebelah, itu baru bisa kita cobain di HP mereka yang harganya tuh mulai dari 7 sampai 8 jutaan. Oke, terima kasih udah nonton video ini sampai selesai. Dan semoga video ini bisa ngasih referensi ya. Terutama buat Anda yang masih penasaran sama Oppo Reno 12F 5G. Nah, kalau pengen ngecek spek lengkap dan link pembelian smartphone ini, seperti biasa, Anda bisa cek linknya di kolom deskripsi di bawah video ini ya. Ya, di sini saya Arya, dan di belakang kamera ada Tama. Sampai ketemu di video berikutnya.